Halo, halo. Mas Norman sudah ready nampaknya. Teman-teman semua, let's greet Mas Norman. Semangat. Ya, Sambil menunggu ya, teman-teman kalau boleh sambil menunggu, boleh ketik di kolom komen. Saya pengen tahu aja teman-teman di tingkat berapa sekarang. Semester, ya tingkat berapa ya? ya mungkin Saya tingkat 4. bagi para peserta yang sudah hadir, yang mungkin baru join ini, aku perkenalkan dulu ini Mas Norman Ganto. Beliau adalah Country Manager dari Proget Indonesia yang akan mempresentasikan hal-hal yang sangat berguna bagi teman-teman semua pada hari ini. UPH 2018. Oh, oke. 2018 tuh berarti sekarang tingkat 3 ya? Saya nggak bisa ngitung ya. Oh iya, iya benar. Semester 2. Halo, Mas Henry, Michael. Wah, ada dari teman-teman OPH juga. UPH, Halo, halo. banyak UPH. Oke, ini kita sudah lihat partisipan yang cukup meriah pada hari ini ya. Yuk mari kita mulai saja seperti yang aku tidak sudah sampaikan. Welcome Mas Norman Gantot dari tim Proget Indonesia. Sangat senang atas kehadiran teman-teman semua. Jadi sebenarnya kalau aku mau kasih tahu secara singkat sebelum Mas Norman mulai adalah kita ingin memberitahukan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja pada saat ini, di mana digital itu sudah memasuki semua lini bisnis di sektor-sektor utama di Indonesia. Nah, di sini Mas Roman akan menjelaskan skill-skill apa yang teman-teman itu harus punya jika ingin sukses di dunia kerja masa depan. Ya, aku persilahkan kepada Mas Norman untuk membuka acara. Oke, siap. Thank you Mbak Reni. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir di hari yang kalau saya mendung di sini. Pagi menjelang siang ya. Kita ngobrol santai saja. Cuman sebelum kita tanya jawab, saya izin untuk share sedikit materi, nggak panjang, hanya 9 slide kalau nggak salah. Intinya apa dari sesi ini? Sesi ini kita ingin share bagaimana kondisi tech industri sekarang ya. Mungkin ada sedikit banyak teman-teman di sini yang sudah planning nanti setelah lulus atau mau magang di dunia tech industri, harus siap-siap nih skill-skill apa saja atau karakteristik apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang profesional yang high value gitu. High value itu artinya seorang profesional yang diminati, yang disukai dan dicari oleh perusahaan-perusahaan tech gitu di Indonesia. Saya spesifik ngomongin tech industri. Cuman sebenarnya ya, kalau kita ngomongin industri apa aja, semuanya itu udah serba teknologi gitu. Jadi walaupun nanti teman-teman gak masuk ke dunia tech, contoh ya, perbankan gitu. Perbankan sekarang semua juga udah serba digital. Online banking, e-wallet, dan sebagainya. Apapun industri teman-teman nanti pasti akan bersinggungan langsung dengan teknologi, because itu udah bagian dari hidup kita. Jadi itu yang satu hal yang teman-teman selalu pikirkan, jangan ketinggalan dengan perkembangan teknologi, terutama skill-skill yang dibutuhkan pada saat nanti persiapan untuk mulai kerja. Oke, saya share screen sedikit sebentar. Share screen. Oke. Saya biasa pakai Google Meet. Nyari ini dulu. Nyari who can share. Caranya gimana nih? Oke.
semoga udah bisa lihat. Sudah bisa lihat, Mbak Reni, kelihatan ya? Yes, kelihatan dengan jelas sekali, Mas Norman. Tadi ya teman-teman, saya pelajarin menu-menunya dulu. Oke, hide floating panel. Oke, sip. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, judulnya adalah bagaimana menjadi seorang profesional yang diminati di industri tech. Tech ini relatif ya. Sebenarnya industri apapun seperti saya bilang tadi, perbankan, kesehatan, apapun itu sekarang sudah ada unsur tech-nya. Jadi hard skill yang teman-teman harus bangun dan soft skill-nya juga itu harus sesuai dengan harus menuju ke tech apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam hal tech gitu. Karena semuanya udah ada teknologinya. Oke, sebenarnya cuman 3 hal ya. Cumannya itu pakai tanda kutip. Sebenarnya PR-nya agak banyak. Saya nggak akan bohong kalau untuk menjadi seorang profesional yang diminati di dunia industri tech itu tidak gampang. Cuman teman-teman bisa coba mengerucutkan ke 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah mindset, cara kita berpikir. Yang kedua adalah cara kita approach suatu masalah dan memberikan solusi. Ini saya kategorikan sebagai soft skill. Dan yang ketiga hard skill gitu. Dulu zaman saya baru mau mulai kerja itu di 2000, saya lulus kuliah itu 2008. Itu hard skill itu nggak dicari lah gitu. Mereka yang penting, wah ini anak ada semangat kerja, kayaknya rajin, kayaknya tepat waktu, bolehlah gitu nanti kita ini. Cuman sekarang itu semua itu udah default gitu. Namanya seorang yang apalagi fresh graduate ya, dia accountable, dia disiplin, dia rapi, itu udah default, itu minimum requirement. Jadi sebagai seorang HR di perusahaan-perusahaan itu, mereka tuh tiap hari harus dealing with puluhan bahkan ratusan CV. Bagaimana kita bisa agar CV kita stand out di antara lautan CV. Itu PR teman-teman dalam beberapa tahun ke depan nanti pada saat sudah selesai kuliah dan mau apply kerja. Jangan sampai CV-nya teman-teman tuh bentuknya sama semua gitu. Baru lulus, sudah 1 kali 2 kali magang, bisa Microsoft Office, selesai gitu. Harus ada hard skill yang lain. Nah, di sini nanti di bagian terakhir saya mau share hard skill apa yang paling in demand sekarang dan sangat short in supply. Oke, mindset yang pertama ya. Kenapa mindset kita harus dibentuk dari sedini mungkin sekarang, bahkan dari sejak SMA juga, karena perusahaan-perusahaan juga sudah sangat berubah sekarang. Perusahaan-perusahaan besar, multinational company, sudah mulai belajar dari perusahaan-perusahaan startup tech yang sukses ya. Bagaimana mereka bisa berkembang sangat cepat, value-nya sangat naik dengan pesat, dan produk-produknya begitu digemari dengan user-usernya. Inilah hasil pembelajarannya. Jadi organization banyak berubah. Ini banyak, ada berapa nih? 14 ya. Cuman saya akan hanya pilih salah satu atau dua aja. Yang pertama adalah entrepreneurial, nomor 3 nih ya. Di sini ini sangat penting. Jadi dulu lebih ke top down ya, top down management, di mana CEO-nya atau direkturnya atau presidennya memberi arahan dan secara detail memberitahu ini caranya untuk mencapai goal-nya ini gitu. Cuma sekarang makin banyak perusahaan, apalagi tech industry, mereka memberikan kebebasan ke masing-masing departemen, bahkan ke masing-masing sub-departemen atau tim gitu. Contoh di tim solution atau tim produk. Di dalam tim produk ada desain, ada produknya sendiri, ada dev-nya. Masing-masing tim bisa berinovasi untuk membuat suatu proses yang lebih efektif demi mencapai goal yang sama gitu. CEO zaman sekarang lebih mereka yang penting goal-nya apa gitu. Mereka nggak harus ngelihat caranya harus seperti apa yang diinginkan. Justru itu bisa malapetaka. Gitu. Jadi entrepreneurial sangat penting. Kedua, mungkin saya ambil contoh nomor 6, adapt to change faster. Ini sangat penting gitu. Karena apa? Kembali lagi saya harus membandingkan antar generasi ya, karena memang sangat mempengaruhi. Zaman saya dulu mungkin SMA lah ya. Choices kita terhadap informasi, terhadap produk, terhadap apapun, terhadap jasa, services, itu sangat dikit gitu. Sedangkan sekarang teman-teman sudah dibanjiri oleh berbagai macam data dan informasi. Jadi di sini kita harus bisa pinter-pinternya memilah informasi, data,
menggunakannya untuk membuat keputusan lebih baik, dalam artian kita bisa adapt dan membuat keputusan yang lebih cepat, tergantung kebutuhannya apa. Itu sangat penting, jangan sampai kita terlalu kebanyakan mikir, ini informasinya seperti ini, terlalu takut berbuat keputusan. Seorang leader yang bagus adalah berani ngambil keputusan. Benar atau salahnya itu kita sebutnya calculated risk ya, gitu. Seorang leader yang jelek, yang kurang bagus adalah dia tidak berani mengambil keputusan. Itu yang berakibatkan perusahaan agak lelet untuk berkembang. Jadi di sini perusahaan mendorong tidak hanya ke manajemennya, tapi juga ke tim-timnya, ke pegawai-pegawainya untuk berani mengambil keputusan agar secara perusahaan bisa lebih cepat bergerak menuju ke depan, gitu, menuju goal-nya. Nah, ke kitanya sendiri sebagai profesional, sebagai pekerja ya, entah itu pekerja atau nanti ada yang teman-teman mungkin mau memulai startup, apapun itu, ini 7 high value characteristics yang ini berdasarkan research ya, ini bukan dari saya. Cuman saya sangat setuju, ini semuanya on point semua berdasarkan artikel ini dan saya baca emang benar. Ini yang will make or break a team, a company lah gitu. Kalau timnya seperti ini pasti company-nya bagus. Cuman kalau timnya nggak bisa begini, kalau perusahaan tidak bisa membangun kultur atau people culture yang ada karakteristik seperti ini, itu biasanya perusahaannya lebih lambat dan cenderung gagal dan kalah dengan kompetitor. Ada 7. Yang pertama flexible working environment. Jadi di sini teman-teman accountability itu sangat penting. Accountability itu artinya ya akuntabel ya. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita tanggung jawab yang kita miliki itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, kualitas yang tinggi. Itu nah ini flexible working hour hubungannya apa? Karena sekarang tuh udah seperti saya bilang tadi ya, jadi datang tepat waktu itu semuanya udah default lah. Itu udah nggak begitu penting karena sekarang lebih lihat result-nya, result oriented. Jadi teman-teman harus bisa punya fleksibilitas untuk mengatur waktu, mengatur cara bekerjanya untuk mendapatkan result yang perusahaan inginkan. Dengan itu teman-teman harus bisa fleksibel, kerja di mana saja, jam berapa saja, gitu. Tentunya tetap life balance. Yang kedua adalah ability to customize own work for result. Ini saya ada yang saya bold dan saya highlight, underline ya. Ini menurut saya yang 2 lebih penting dibanding 7. Kembali lagi, orang yang saya gitu ya, saya misalnya di perusahaan sebelumnya misalnya mencari tim, biasanya yang saya tanya itu, pertanyaan saya bukan plan Anda apa 5 tahun ke depan, kenapa pengen kerja sama Proget, nggak kayak gitu. Itu kan normatif ya gitu. Saya lebih, oke, ini ada situasi seperti ini. Terus lu nggak punya ini, goal-nya ini. What would you do? Apa yang akan Anda lakukan gitu. Itu sangat penting karena kita bisa melihat, oke, dia tuh mikirnya seperti apa. Apakah dia akan mengkonsiderasikan variabel-variabel yang ada sebelum dia menjawab gitu ya. Nah, ini sangat penting. Karena kita harus gerak cepat, apalagi tech industry ya, kita harus sangat gerak cepat. Tim itu harus bisa mencari proses dan cara untuk mencapai tujuan secepat mungkin dengan tetap menjaga kualitas. Jadi jangan menunggu komando lah kasarnya. Jadi kita sebagai digital professional harus bisa fleksibel dan kustomisasi dan membuat proses kita sendiri selama kita mencapai tujuan bersama gitu. Ini sangat penting. Tentunya ini bukan skill yang 1-2 hari langsung jadi ya. Perlu pengalaman. Cuman ini sangat penting. Share information. Ini juga sangat penting. Jadi di Progate contohnya kita kerjasama sama siapapun, bahkan kompetitor pun kita kerjasama gitu. Karena sharing information is always useful. Udah mood saya dan ini menurut industri lah ya, menutup informasi itu udah nggak relevan gitu. Karena misalnya misalnya gimana sih Progate bikin ini, lu pakai bahasa pemrograman apa sih, tim lu apa aja sih gitu. Kita share apa adanya gitu. Cuman soalnya untuk membuat produk seperti Progate tidak gampang gitu. Jadi walaupun tahu cara buatnya seperti apa, orang-orangnya apa, cuman untuk actually membuatnya, eksekusinya itu kembali lagi tergantung ke tim masing-masing. Jadi share as many information as you want. Kita bantu orang, bantu partner, bantu tim
udah itu soalnya udah suatu keharusan gitu, kita saling sharing, jadinya connected workforce ya, semuanya selalu up to date. Di ProGate sendiri kita timnya di Indonesia tidak besar sih, hanya 6 orang. Di Jepang ada 40-an orang, dan kita menggunakan yang namanya Slack ya. Slack itu ya, bisa bagi teman-teman yang belum tahu, kurang lebih kayak Telegram, cuman lebih banyak digunakan di dunia kerja. Itu open, kantor di Jepang, kantor di Indonesia, kantor di India, sebelumnya kita di Afrika, itu open environment, semua bisa ngobrol dengan siapapun, kita nggak ada informasi yang ditutup-tutupkan. Jadi secara perusahaan itu semuanya up to date dengan apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Nomor 4, nah ini new ways to communicate, teman-teman juga ini penting juga. Waktu saya pertama kali join ProGate, saya lebih banyak menggunakan email dan WhatsApp. Cuman begitu masuk ProGate, nggak strictly sih, cuman 99% of the time Slack gitu. Dan kita harus menyesuaikan, karena itulah cara yang menurut ProGate paling efektif, dan benar, sangat efektif menurut saya setelah sudah terbiasa. Ini kembali lagi, ini agak berhubungan dengan flexible working environment. Jangan sampai misalnya teman-teman di kuliah sudah dibiasakan untuk menggunakan email dan lain-lain. Jangan menutup diri untuk menggunakan tool-tool atau produk-produk komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, yang bisa membantu kinerja tim teman-teman. Nomor 5, can become a leader. Ini saya artikan can make decisions ya. Ini sangat penting. Paling nggak enak itu, bukan paling nggak enak ya, paling detrimental, dan detrimental itu artinya apa ya? Paling menghambat suatu progress tim adalah satu tim atau orang yang tidak bisa membuat decision. Karena kalau nggak bisa buat decision, berarti kan tidak ada eksekusi. There's no execution. Kalau nggak ada execution, kita tidak bisa mencapai tujuannya. Nah, ini sesuatu yang memang dari confidence ya. Kadang bikin decision itu is very hard, sangat susah. Cuman selama kita mau mengerti situasi dan cukup punya data yang cukup, kita bisa make calculated decision. Jadi penting itu, jangan sampai make decision based on your gut feeling atau hanya perasaan gitu kan. Itu bahaya. Harus ada sedikit data sebelum kita make decision. Nah, makanya nomor 6 ini penting banget. Learning worker versus knowledge worker. Artinya apa? Dulu zaman saya, begitu saya masuk kerja, itu yang paling punya suara ya, yang paling biasanya make decision itu tentunya managerial level yang sudah punya banyak pengalaman gitu. Tapi sekarang beda. Di sini sekarang environment apalagi di tech industry itu sangat beda. Di sini kita based on data, karena data lah yang tidak bisa diganggu gugat ya, kebenarannya. Contoh misalnya apa ya? Saya coba ambil contoh ProGate aja ya. Misalnya kita lagi ProGate itu kan belajar coding online. ProGate adalah belajar coding online platform. Misalnya sudah daftar lalu masuk, user bingung nih mau belajar apa gitu ya. Nah, kalau a knowledge worker dia akan bilang, oh menurut saya ini pasti karena ini kita harus begini gitu. Cuman kalau learning worker dia akan kita lihat dulu ya datanya. Kalau di Google Google Analytics itu kelihatan bahwa tiap orang sudah daftar, dia masuk ke halaman mana dulu. Kita lihat dulu nih drop out rate-nya di halaman mana gitu. Nah, itu semua kelihatan di Google Analytics, kita bisa lihat datanya. Baru dia akan make a decision, oke, ternyata orang begitu setelah daftar di ProGate, dia masuk ke menu pelajaran, lalu disitulah dia akan keluar, akan exit. Berarti ini ada sesuatu yang salah di mana mereka tidak mengerti harus kemana setelah masuk ke menu pelajaran. Itu yang membedakan learning worker dengan versus knowledge worker ya. Learning worker dia akan make a decision based on data dulu, mengerti situasinya. Knowledge worker dia hanya akan berpikir tentang berdasarkan apa yang selama ini dia tahu. So don't be a knowledge worker, be a learning worker. Dan terakhir, learn and teaches at will. Jangan pelit sama ilmu. Ini juga saya ya harus ini lucu, cuman berhubungan dengan agama juga ya. Di agama kan juga dibilangin berbagi ilmu lah gitu ya. Saya sangat setuju gitu. Ini nggak ada ruginya sama sekali, justru akan membawa banyak kebaikan ke depannya. When you share information, saat Anda membagikan ilmu secara cuma-cuma, itu pasti akan balik lagi dalam satu bentuk atau lain gitu, in one form or another, itu akan kembali lagi kebaikannya. Jadi jangan pelit sama ilmu untuk berbagi-bagi. Belajarlah sebanyak-banyaknya, berbagilah sebanyak-banyaknya.
Oke, kedua adalah approach ya. Tadi kan mindset ya. Ini lebih ke mindset. Ini approach-nya. How can we approach solutions? Jadi critical thinking ini adalah sedikit ambigu. Cuman saya coba bantu menjelaskan apa itu artinya critical thinking. Basically, critical thinking adalah cara kita berpikir dengan cara yang sangat objektif, terorganisir, dan rasional. Jadi kita sebisa mungkin begitu dihadapi dengan suatu fakta atau masalah, jangan langsung gegabah untuk bersuara ya. Beda sama berpikir kritis ya. Kalau yang berpikir kritis mah sudah terlalu banyak di Indonesia, kita perlu critical thinker. Ini beda. Jadi bukan yang suka mengkritisasi, cuman yang memiliki critical thinking. Ini kita step back dulu, kita coba mengerti dulu. Oke, bird's eye view ya, kita sebutnya bird's eye view secara garis besar dari atas kita lihat. Oke, masalahnya seperti ini, ada fakta ini, ada ini nih. Pilihannya cuma dua. Pilihannya adalah tiga, sorry. Iya benar seperti ini, tidak benar, atau saya tidak tahu, saya harus lebih tahu lebih banyak lagi gitu. Itulah critical thinking gitu. Contoh, apakah kopi baik untuk Anda gitu ya? Mungkin di sini teman-teman akan ada bilang baik kok gitu, saya jadi lebih semangat, lebih fokus. Ada yang bilang nggak baik, saya nggak bisa tidur gitu. Nah itu jawabannya nggak ada yang salah. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya salah, bisa aja. Karena coffee itu tergantung gitu, terlalu luas gitu. Good itu artinya apa? Good for your mind, good for your skin, good for your lambung, dan goodnya itu untuk siapa? Untuk orang-orang Asia kah, orang-orang Afrika, orang-orang Timur Tengah kah? Karena tergantung. Karena misalnya coffee tergantung kita makannya apa gitu misalnya. Bisa aja orang-orang di Korea kopi itu bagus karena dietnya mereka juga memang cocok dengan kopi. Itu variabel yang real gitu. Jadi itulah yang kita maksud dengan critical thinking. Kita nggak bisa langsung beranggapan coffee is good for you. Kalau saya sangat suka kopi, saya minum 3 kali sehari. I know it's not good for me gitu kan. Karena saya selalu at the end of the day sakit perut atau kembung gitu. Cuman I still like it. Saya masih suka gitu. Cuman tergantung, ada orang yang memang ya it's good selama satu cup sehari, tidak pakai gula. Jadi banyak variabelnya. Inilah critical thinking sebelum kita gegabah memberi opini bahwa coffee is good or not for you. Ini bisa diaplikasikan ke segala hal nanti di dunia kerja dan di kampus pun. Critical thinking ini skill yang sangat langka ya, sangat langka gitu. Jadi teman-teman ini harus bisa dilatih dan latihlah dari sekarang, karena ini juga sesuatu hal yang membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti yang tadi juga yang karakteristik itu dari experience, dari berhubungan dengan bekerja sama dengan berbagai macam orang, perusahaan, anak buah dan bos, itu akan terbangun sendiri karakteristik yang tadi, yang 7, dan juga critical thinking-nya. Nah ini saya sedikit statistik aja. Walaupun ini Amerika ya, cuman saya rasa mereka benchmark yang bagus, bahwa perusahaan-perusahaan itu 93% dari mereka sangat memberikan nilai yang sangat tinggi bagi kandidat yang memiliki critical thinking yang bagus. Apapun background studinya ya. Dan ini benar, apalagi di tech industry, saya bekerja sama dengan udah ratusan orang. Misalnya seorang programmer, ternyata background-nya bukan programmer, background-nya akuntansi. Ada product manager, dia background-nya kebalikan, dia malah programmer gitu. Ada orang sales, dia background-nya bisa juga programmer. Ada kebalikannya juga, dia orang marketing jadi programmer dan sebagainya. Karena yang penting tuh critical thinking dan mau belajarnya tadi ya, learning worker-nya gitu. Oke. Dan yang terakhir teman-teman sebelum kita ke Q&A-nya, nah ini tadi kan ada 3 hal ya, ada mindset-nya, ada approach kita ke suatu masalah dan solusinya, dan hard skill-nya. Yang 2 pertama tadi itu butuh waktu yang cukup lama, karena itu memang butuh experience ya. Nah ini satu hal yang teman-teman bisa mulai dari sekarang dan bisa dibangun sebelum teman-teman lulus. Tadi saya lihat ada yang 2018, 2019, 2-3 tahun lagi lulus ya seharusnya ya. Atau bahkan mungkin ada yang 1 tahun lagi lulus. Nah ini teman-teman yang mau masuk ke dunia tech industry, mau itu startup atau multinasional, belajarlah coding. Karena apa? Coding ini skill yang sangat versatile, sangat luas kegunaannya.
Satu, kedua itu sangat high demand, low supply. Kedua ini teman-teman kalau misalnya saya gitu ya, saya lulusan international marketing sama MIS gitu. Itu fakultas bisnis. Kalau CV saya ada tulisan bisa, saya pernah belajar JavaScript 6 bulan gitu ya. Saya pernah buat satu project. CV saya itu akan sangat stand out dibanding ratusan ribuan CV yang melewati mejanya si orang HR tersebut gitu. Karena oh my god, kok dia bagus banget nih kayak ini. Dia lulusan marketing tapi dia mau belajar suatu hal yang sulit, teknis, yaitu JavaScript ya, coding gitu. So itu udah menjadi indikasi bagi HR bahwa nih orang suka belajar dan rajin dan memang dia up to date gitu ya. Itu yang hal-hal seperti itulah yang membuat CV teman-teman berbeda dengan ratusan ribuan CV yang lain gitu. Jadi keep that in mind. Terakhir adalah ini membuka peluang teman-teman untuk ke posisi-posisi yang jauh lebih luas lagi. Contoh tadi saya bilang ada seorang marketer jadi programmer, ada seorang programmer jadi sales, ada seorang accounting jadi programmer dan sebagainya. Itulah indahnya misalnya kita ada teman-teman di sini yang lulusan marketing punya ilmu coding, jadi nggak harus di marketing gitu, nggak harus jadi EO, nggak harus jadi ya marketer lah ya. Teman-teman bisa menjadi salah satu dari 3 posisi ini yang memang ini sangat dicari. Selain developer tentunya ya, itu udah mutlak, memang itu susah banget lagi cari. Cuman developer kalau tidak ada tim ini, mereka juga nggak bisa bikin soalnya, karena mereka lah yang memegang peran sangat penting di tim produk gitu ya. Mereka sebagai suara pengguna gitu. Mereka lah yang melakukan riset FGD ke pengguna, lalu mereka mencoba melakukan testing, lalu mereka yang memberikan informasi ke tim developer, ini teman-teman, ini menurut user kita, inilah fitur yang harus kita bangun berikutnya. Nah, ini semua tiga posisi inilah yang melakukan hal-hal itu gitu. Ini kita juga sangat kekurangan di tech industry. Nah, teman-teman bisa jadi salah satu dari ini gitu. Punya HTML, CSS, JavaScript aman gitu. Tentunya mengerti lah ya, nggak harus yang master level, cuman basic understanding bagaimana suatu aplikasi baik itu mobile atau web dibangun itu udah nilai yang sangat plus apapun background studi teman-teman. Diingat saja, misalnya nanti teman-teman mau masuk ke dunia tech, mau belajar, make sure itu diingat, dan kalau memang niat mau masuk ke tech industry itu dipelajarin codingnya. Ini saya sedikit mengulang karena tadi ke terlalu semangat. Cuman saya sedikit ini aja. Basically kenapa coding itu penting ya? Tidak hanya biar CV-nya stand out, biar lebih pasti mendapat kerjaan dan membuka peluang lebih banyak dalam hal posisi kerja, tapi secara individu coding itu melatih cara kita bekerja. Jadi coding ini memberi kita kepedean, confidence, bikin kita lebih kreatif, kita lebih bisa self reliance, dan kita lebih mandiri untuk memecahkan masalah secara mandiri ya. Problem solving itu juga sangat penting. Karena kenapa? Karena begitu kita kan coding ya, kita belajar coding nih, kita menulis suatu sinteks gitu. Misalnya mau menampilkan button di suatu halaman, misalnya udah jadi dan kita melihat itu, kita langsung kayak oh my god, ini saya telah membuat sesuatu gitu. Saya nggak bisa jelasin bagaimana perasaannya, saya juga baru belajar, dan cuman itu yang saya rasakan gitu. Cuman sama juga misalnya udah mulai ribet codingannya dan kita error terus ya, bug kok ini nggak nampil gitu, itu akan memacu kita untuk mencari masalahnya di mana sih, kita dipacu untuk lebih teliti problem solvingnya ya gitu, dan secara mandiri, self reliance-nya gitu. Jadi inilah karena kenapa penting coding. Satu, selain membuat CV Anda jauh lebih menarik dibanding di lautan CV yang ada. Kedua, ini melatih hal-hal seperti ini yang sangat penting di dunia kerja. Ketiga, ini hard skill yang memang sangat dibutuhkan. Kalau teman-teman ada pengalaman coding sedikit pun, walaupun hanya basic ya, itu sangat membantu teman-teman untuk bisa approach atau adapt di dunia tech. Kayaknya itu sih. Oke. Jadi kalau untuk coding menurut saya just start gitu ya, mulai saja. Banyak banget, jadi jangan bingung.
satu hal yang teman-teman nanti misalnya udah mau lulus, mau kerja, banyak-banyaklah membaca. Enak sekarang ada di Google, semuanya tinggal di Google saja. Saya pun semuanya selalu saya Google. Itu jadiin habit saja. Jadi jangan menunggu ada yang ngasih tahu, cuman cari tahu sendiri gitu. Itu penting banget. Belajar coding ada 3 step yang menurut saya penting. Yang pertama tentunya mulai aja dulu. Itu kok jadi kayak Tokopedia ya. Saya nggak ada hubungannya sama Tokopedia, maaf. Tapi memang benar, mulai aja dulu. Just ambil aja langkahnya dulu. Nah itu tagline-nya, kita ambil langkahmu di Progate. Ini saya kasih contoh aja. Sebelum saya kasih contoh, saya ke yang lain dulu. Nanti disinilah tempat teman-teman mulai pelajaran perjalanan teman-teman di dunia coding. Karena kita di sini benar-benar belajar dari awal. Enak, seperti cerita, seperti main game, nggak perlu download apa-apa, cuma butuh komputer sama internet, dan sangat ringan karena web based ya, online semuanya. Nanti kalau udah nyaman, sudah mengerti, oh gini toh codingnya, pasti kan perlu upskill ya. Berarti mulai bisa cari channel-channel YouTube, banyak banget channel YouTube yang sangat bagus, mereka menyampaikan materi-materi yang lebih advance, sudah lebih pede lagi, mulai mini project gitu. Ini step yang sangat lumrah untuk programmer newbie ya, awal gitu. Nanti teman-teman akan tahu, oh gue suka coding. Ada juga nanti yang gue nggak suka coding, nggak apa-apa. Cuman yang penting teman-teman sudah merasakan, oh gini toh coding, dan at least udah punya sedikit pengalaman coding. Nanti misalnya di interview nyari pekerjaan product manager misalnya gitu ya, itu akan membuat Anda jauh lebih valuable, karena saya tahu seberapa sulitnya bikin website atau aplikasi, karena butuh JavaScript aja butuh gini. Itu akan nilai yang sangat tambah di mata seorang HR atau perusahaannya gitu. Ini saya kasih lihat aja. Ups, bisa diklik ya. Oh iya bisa. Nah, Progate ini walaupun dari Jepang teman-teman, tapi ini sudah kita translate ke bahasa Indonesia. Jadi enak, teman-teman di sini punya pilihan mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Jepang juga silakan, boleh. Cuman ada pilihannya, jadi enak. Kita juga ini udah 6 tahun di Jepang, di Indonesia baru setahun kurang dikit ya. Jadi alhamdulillah sangat lancar, banyak yang menikmati karena memang beda belajar di sini. Di sini teman-teman akan dipacu untuk belajar hands-on learning, yaitu praktek langsung. Tapi caranya itu lebih menyenangkan lah. Ini saya ambil contoh saja, misalnya HTML CSS dulu ya. Ini kalau mau mulai coding, saya sarankan 2 sih. Jadi ada HTML CSS, ada SQL. Ini 2 bahan. Python juga sangat populer, cuman lebih enak mulai dari depan ya, dari antarmuka yaitu front end, sama cara memanipulasi dan menganalisa data. Karena sekarang kembali lagi tadi saya bilang, making decisions berdasarkan data itu sangat penting, dan SQL inilah yang akan bisa membantu teman-teman. Kita ambil contoh aja HTML CSS. Dan ini, saya balik dulu. Jadi ini tuh strukturnya di setiap bahasa pemrograman. Ini contohnya HTML CSS, ada beberapa studi ya. Jadi teman-teman bisa mencoba ini gratis, coba aja dulu 1 studi. Misalnya suka, nanti bisa langganan gitu, dan langganan juga tidak mahal sama sekali. Saya restart aja dulu. Oke, kita mulai. Jadi coding ini saya tidak akan bohong, kompleks dan susah. Ya, itu udah mutlak. Makanya itu high demand sama low supply, karena memang ya semua orang pengen buat app, pengen buat web app, cuman orang yang bikinnya kurang, karena memang ini ilmu yang cukup sulit. Nah, di sini kita membreakdown konsep-konsep yang rumit dalam menjadi bagian-bagian kecil, belajar sedikit teori, langsung praktek. Itu yang bikin enak belajar di Progate-nya. Apa itu HTML CSS, kita langsung ngomongin apa itu tag, lalu langsung praktek. Dan di sini teman-teman gak usah ngapa-ngapain, karena semuanya sudah tersedia, tinggal baca instruksinya saja. Ini namanya text editor, buat teman-teman langsung menuliskan codingannya. Ini jawaban Anda, ini jawaban yang diharapkan. Jadi tujuan kita adalah membaca instruksi, mengetik, memastikan bahwa jawaban di sini yang Anda ketik sudah sesuai dengan ini. Ini live, ini real time ya. Jadi apapun yang saya ketik di text editor akan langsung muncul di sini.
tentunya misalnya saya coba pencet kirim, dia salah. Nah, jadi sini teman-teman benar-benar diajari untuk membaca dan belajar secara mandiri. Cuman karena ini sebuah platform, jadi semuanya sudah terintegrasi di sini, sudah siap semua di sini. Bahkan misalnya ada salah ketik, akan ada note di mana memberitahu teman-teman ada sesuatu kesalahan di codingan teman-teman. Kita coba aja. Nah, kalau udah benar, pencet kirim, dia berhasil. Dan serunya ini seperti main game, jadi setiap kita menyelesaikan suatu latihan atau bagian, kita bisa naik dapat poin, naik level, baru lanjut ke berikutnya untuk mempelajari teori dan praktek berikutnya. Gitu. Dan karena online semuanya ya bisa mulai dan berhenti kapan saja. Kami sih selalu menyarankan 30-60 menit per hari cukup, 30 menitnya cukup. Setiap hari mungkin break 1 minggu, Senin mulai lagi, atau break sekali sehari mulai lagi. Itulah indahnya coding ya, kita pelajari terus. Itu kunci coding programmer yang bagus adalah dia terus belajar gitu, walaupun hanya sedikit setiap harinya. Itu sih yang saya share, pingin saya share hari ini. Mungkin kita bisa langsung ke Q&A ya Mbak Reni ya. Ya. Nah, kebenaran nih makasih Mas Norman sebelumnya. Wah, ini udah banyak banget nih yang nanya untuk Mas Norman. Terkait skill programming dan sebagainya. Ini yang pertama aku bacain dulu nih untuk tim ProGate. Maaf sebelumnya kalau udah pernah dibahas, namun boleh nggak rekomen kelas-kelas yang bagus untuk pemula? Untuk pemula yang baru aja pakai ProGate, karena kelasnya udah lumayan banyak dan biar nggak overwhelmed. Nah, ini monggo bisa langsung dijawab aja sama Mas Norman, akan satu-satu aja ya. Jadi pertanyaan langsung dijawab biar enak tektokannya gitu. Silakan Mas Norman. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Reni. Mohon maaf ini cara stop sharing gimana ya? Oke. Langsung ini aja, Mbak. Langsung yang share screen-nya di stop. Oke, tadi pertanyaannya apa? Rekomendasi ya, pelajarin ya? Ya. Oke. Jadi rekomen kelas-kelas yang bagus untuk pemula ProGate. Ya. Bagusnya di ProGate ini cocok, semua bahasa cocok untuk memula, karena bahasa apapun yang teman-teman mulai di sini semuanya kita bahas dari awal banget, dari basic ke intermediate ya. Nah, cuman paling enak itu belajar dari front end ya. Front end itu apa yang teman-teman lihat. Ya, contohnya ini front end. Ini komponen-komponen front end. Ada logo, ada menu, ada image, ada card, ada ini namanya front end. Di belakang ya, yang misalnya kita klik sini lanjut ke sana, itu namanya back end. Nah, jadi enaknya sih kalau belajar coding itu yang kita lihat duluan ya, secara kasat mata, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Semua website di dunia ini, miliaran web page itu semuanya pakai HTML, CSS, itu udah pasti. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk ke front end, mau ngedesain suatu halaman web, app atau web page, ini kenapa nih? Oh, saya mau share lagi ya, sorry. Bagi teman-teman yang mau belajar bikin web app, web page, HTML, CSS adalah awal yang mutlak sih. Disitulah semua programmer front end memulai HTML, CSS. Nanti dengan sendirinya teman-teman akan progres ke JavaScript. JavaScript ini bisa front end, bisa back end, dan memang ini sangat populer banget. Semua perusahaan-perusahaan tech giant semua pakai JavaScript gitu. Kalau back end, hal-hal seperti Java, PHP, Python itu tanpa pengertian front end akan sedikit lebih susah mudengnya. Cuman misalnya udah ngerti front end, baru akan oke. Sekarang gue tahu fungsinya back end bahasa-bahasa ini. Gitu. SQL bagi teman-teman yang mungkin belum tentu mau jadi programmer, tetap skill untuk bisa mengolah dan menganalisa data itu sekarang sangat-sangat dibutuhkan. SQL lah yang paling tepat buat teman-teman. Itu sih. Ya. Nah, kalau gitu masih terkait yang tadi nih Mas Norman, pertanyaan berikutnya adalah skill programming apa sih yang saat ini paling on demand di Indonesia menurut ProGate? Skill programming yang paling dibutuhkan on demand di industri di Indonesia pada saat ini menurut ProGate?
Oke, jadi kalau kita ngomongin bahasa programan itu tidak ada satu bahasa pemrograman yang eh, paling apa ya, paling on demand lah ya. Tergantung perusahaannya barangnya apa gitu. Saya ambil contoh, ini sedikit teknis, cuman sekarang misalnya kita ngomongin back end gitu ya. Ada yang ngomongin Node.js, ada yang ngomongin Python, Ruby udah jarang yang pakai. Cuman believe it or not, Gojek itu masih sangat pakai Ruby ya. Ruby itu bahasa yang sangat kuat, sangat bagus, sangat fleksibel. Cuman memang udah lama gitu ya rilisnya. Tapi masih sangat dipakai bahkan selevel Gojek pun gitu. Jadi trik belajar coding itu mulai aja dulu satu bahasa, misalnya masih nol nih, mulai HTML CSS saja. Nanti dengan sendirinya teman-teman pasti akan menyentuh bahasa-bahasa yang lain. Karena misalnya ya, kita ambil contoh aja suatu halaman browser Anda di HP itu kan menunya bukan menu seperti web app ya. Menunya itu di dalam burger menu yang garis 3. Nah, fitur itu nggak bisa hanya digunakan, tidak bisa dibuat hanya dengan menggunakan HTML CSS, perlu JavaScript. Nanti teman-teman akan sendiri berprogres gitu. Intinya belajarlah beberapa bahasa, jangan hanya fokus ke satu bahasa. Ya. Ya, Oke, ini jadi itu sedikit ini aku langsung tips. baca aja ya pertanyaannya ya. Ya, langsung aja ya. Boleh, oke. Ya, terima kasih. Ini ada satu lagi ya. Ntar. Semua keterangan. Ini ya yang pandai matematika. Yang ini yang mau tanya, kalau selain paham coding, programmer seperti apa sih yang dicari perusahaan? Apakah harus lulusan IT? Lalu bahasa pemrograman seperti apakah yang sebenarnya dicari di dunia kerja? Oh, oke, sorry. Saya salah lihat menu. Yang Q&A ya menunya ya. Ya. Oke, thank you Mbak Reni. Oke, Mas Noval, tadi 2 pertanyaan semoga menjawab. Ini Mbak Sanchia Janis, kalau selain paham coding, programmer seperti apa yang cari perusahaan? Oke, harus lulusan IT? Nggak harus. Seperti saya bilang tadi, banyak banget ya. Ini saya emphasize on banget, karena memang banyak banget programmer itu yang background-nya bukan background IT. Mereka memang di tengah perjalanan, teraspirasi untuk bergabung ke dunia tech, dan mereka pahami bahwa harus belajar coding gitu ya. Mereka memang ingin membuat sesuatu, walaupun background mereka apapun itu background studinya. Jadi tidak harus lulusan IT, cuman memang dengan berbekal ya, kalau jurusan IT tentunya sangat membantu ya, karena dibantu oleh kampus dan tentunya jurusannya untuk belajar dari awal. Jadi udah ada head start. Cuman bukan berarti tidak mungkin, seperti saya bilang tadi, misalnya teman-teman Mbak Sanchia Janis ini bukan lulusan IT, coba aja dulu di Progate, nanti udah paham, oke, seperti ini, lalu nanti akan lebih pede untuk bereksplorasi lebih lanjut ke YouTube, ke platform-platform lain, dan akhirnya akan bisa membuat proyek secara mandiri. Ada 2 bagian, terus bahasa pemrograman seperti apa sebenarnya cari dunia kerja? Ini pertanyaannya sama ya seperti Mas Nova sebelumnya. Bahasa pemrogramannya tidak ada one size fit all atau one language fit all, karena setiap produk beda-beda fitur dan kebutuhannya. Cuman yang pasti kalau mau masuk front end, HTML, CSS, dan JavaScript itu udah anggap aja satu paket. Kalau back end, saya sarankan Python. Python itu bahasa yang juga sudah lama, cuman sejak ada data science, ada machine learning, ada IoT, Python jadi naik down lagi, dan banyak kegunaannya. Selain bisa buat game, bisa buat web, bisa buat mobile, bisa buat 3 hal yang tadi juga. Semoga menjawab. Alivia Muhammad Arji, apa yang membuat Progate menjadi sekolah coding yang lebih unggul di mana? Oke. Kalau Progate ini dia kan fully online ya, dan kita tidak video based. Sebenarnya tergantung cara teman-teman. Setiap orang kan menyerap knowledge atau ilmu tuh beda-beda ya. Cuman kalau di Progate itu tuh fully online, jadi teman-teman nggak usah download apapun. Karena misalnya kita ngomongin mau belajar Python, kita tuh harus download berbagai macam hal untuk persiapan environment lokal namanya. Dan itu kadang-kadang suka berat, membutuhkan RAM yang tinggi dan sebagainya. Sedangkan Progate itu online, jadi teman-teman hanya perlu ke progate.com, daftar, lalu mulai langsung belajar.
Misalnya capek berhenti, nanti udah makan, udah ngopi, mulai lagi. Jadi sangat fleksibel, bisa di mana saja, kapan saja selama ada komputer dan internet. Itu sih yang dan praktek langsungnya ya, yang tadi saya kasih lihat tuh yang ada instruksi, ada text editor, dan ada hasilnya langsung. Jadi benar-benar environment-nya dibangun untuk belajar sebagai untuk pemula. Tapi ada juga orang-orang yang memang lebih nyaman lihat video dulu. Kalau saya sih, saya sarankan kombinasi ya. Kadang saya juga belajar SQL di Progate, tapi saya pasti lihat video juga gitu. Kadang ada beberapa hal yang saya butuh penjelasan lebih lanjut. Nah itu saya komplementarikan dengan suatu video di YouTube yang bisa menjelaskan secara lisan gitu. Kan kadang-kadang lebih enak ada orang yang ngomong ke kita ya gitu. Makanya tadi saya juga taruh YouTube sebagai salah satu gitu. Tergantung sih teman-teman. Cuman itulah yang menurut saya Progate enak. Kayak main game, warnanya juga enak, dan praktek langsung itu yang membuat lebih nyaman buat saya gitu. Dicoba aja Mas Alif ya. Apakah Progate ada kelas private? Kelas private enggak. Jadi kembali lagi kita unfortunately Progate bukan kayak sekolah atau les ya. Cuman ini kayak platform kayak Spotify aja. Misalnya teman-teman yang langganan Spotify, pada dasarnya masuk ke Spotify, daftar, berlangganan, dengerin musik. Nah, dengerin musiknya ganti dengan belajar coding. Seperti itu. Jadi kita platform online belajar coding. Private-nya ya nggak ada private dengan orang tentunya. Cuman selama pembelajaran kita ada maskot-maskot lucu namanya si Master White, Guru Domba, dan Ninja Ken. Itu Anda akan belajar kayak lagi baca komik, lagi baca suatu cerita, lalu akan mencoba ngoding dengan arahan yang sudah diberikan gitu. Dan misalnya ada yang salah, itu akan ada message-nya, error message-nya. Kalau benar Anda bisa lanjut dan dapat poin, naik level, push rank ya kita sebutnya. Jadi lebih seru lah gitu dibanding kayak nonton 45 menit terus harus download ini itu gitu. Tergantung teman-teman belajar enaknya seperti apa. Untuk data analis, apakah skill yang harus dikuasai? Ya tentunya harus. Jadi kalau teknologinya banyak ya, apa aja ya. Seorang data analis itu satu tentunya harus senang bermain dengan data gitu. Nggak semua orang senang berkutat dengan data ya. Membanding-bandingkan data, cara membuat query gitu, itu tidak mudah gitu. Hitung-hitungan itu juga penting. Jadi kalau Anda tipe orang yang seperti itu, itulah skill, bukan skill ya, cuman itu passion, harus ada passionnya dulu sih. Apapun itu, nggak hanya data analis. Skillnya ya tentunya mulailah dari SQL gitu. SQL itu saya suka banget. I wish saya bisa mulai lebih awal, mungkin kayak 10 tahun yang lalu untuk SQL gitu ya. Cuman saya ternyata baru mulai beberapa bulan yang lalu. Sangat berguna gitu. Saya jadi terbuka mata saya bahwa oh my god, ini selama ini saya salah kaprah gitu. Saya sebenarnya bisa membuat decision based on data kalau saya ngerti data itu apa. Seperti itu sih. Semoga menjawab ya sedikit. Jadi kalau dari sisi teknologinya bisa apa aja, cuman lebih teman-teman suka berhitung, suka berkutat dengan informasi dan data. Itu sih skillnya sebenarnya. Untuk tim Progate, kalau sudah menyelesaikan course di Progate. Oh oke. Terima kasih. Kayaknya sudah mulai belajar di Progate-nya ya. Ada. Jadi kalau menyelesaikan bahasa apapun, misalnya tadi HTML, CSS, itu nanti Mas Novel dan teman-teman akan bisa mendownload sebuah sertifikat bahwa menyatakan sudah berhasil menyelesaikan HTML, CSS gitu. Jadi itu sangat berguna mungkin bagi teman-teman. Bahasa apapun yang teman-teman selesaikan nanti akan dapat sertifikatnya. Oke, ini ada pertanyaan tambahan ya, Mbak Reni ya. Ya. Nah, ini kebenaran. Ini terakhir kan tadi sudah ya. Kebenaran aku akan buka lagi nih satu pertanyaan terakhir untuk dijawab oleh Mas Norman sebelum sesi Q&A kita akhiri. Mungkin satu pertanyaan lagi nih. Ayo buat teman-teman semua kalau ada yang mau tanya kepada Mas Norman.
Ini ada pertanyaan apa? Perbedaan antara desainer dan developer. Nah, ya. Ya, bisa saya jawab. Oke, nah kalau gitu untuk sesi ini kali ini kita akan jawab pertanyaan terakhir, yaitu sebentar ya. Ya, apa perbedaan dari coder dengan desainer? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Norman? Iya, ini mungkin jawab ya, ini dalam konteks tim produk ya di sebuah Ya. tech company gitu. Jadi desainer tentunya sesuai namanya. Desainer ada dua apa ya, jalur. Jadi ada graphic designer, ada UI UX designer. UI itu user interface, UX user experience. Nah, yang lebih bekerja erat dengan developer adalah UI UX designer. Mereka itu desainer tugasnya adalah membuat prototype design sebelum dijadikan suatu produk gitu. Nah, mereka itu akan melakukan riset, mereka akan membuat beberapa desain yang berbeda, lalu akan dites dulu ke beberapa calon user. Itu tugasnya desainer. Setelah mendapatkan feedback dari user, mendapatkan feedback sebaiknya tombolnya bulat, warnanya ini, posisinya di sini, barulah mereka membuat final prototype-nya, baru dikasih ke developer untuk dibangun gitu. Jadi bedanya itu desainer lebih kalau di dunia sales mereka orang depannya ya, yang berjibaku dengan user, mereka mencari tahu, mencari informasi, lalu setelah itu mereka akan kasih ke developer untuk dibangun, baru habis itu dirilis ke publik gitu untuk digunakan. Oke. Terima kasih Mas Norman untuk jawabannya. Semoga nih menjawab pertanyaan teman-teman semua yang tadi penasaran mengenai skill apa yang cocok di dunia kerja dan sebagainya. Semoga bermanfaat buat kedepannya. Nah, ini kebenaran dari semua pertanyaan yang sudah kita bacain tadi. Nanti beberapa pertanyaan yang menarik akan kami kontak penanyanya dan kita akan kasih hadiah menarik. Jadi ditunggu aja kontak dari tim kita ya. Nah, mungkin Mas Nomor memberikan kayak sepatah dua patah kata pamungkas lah untuk menutup sesi hari ini. Kira-kira apa nih buat teman-teman semuanya? Oke, ini ada satu lagi pertanyaan, saya jawab dulu, habis itu baru kata-kata pamungkas. Ya. Oke, ini anonymous attendee. Oke, kalau buka tech startup, apa yang harus kita pikirkan, bisnisnya dulu atau tech-nya dulu? Dua-duanya at the same time, nggak bisa nggak bisa one or the other ya. Cuman sebelum itu ya, sebelum bisnisnya apa atau menggunakan tech stack apa, carilah partner bisnis yang benar dulu. Itu yang paling penting sih. Jangan sampai ngobrol-ngobrol sama teman, bikin ini, ayo bikin itu, oke seru nih kayaknya gitu, oke langsung bikin gitu. Itu biasanya gagal gitu. Jadi carilah bisnis partner yang benar-benar memang objektifnya itu berbisnis gitu. Ini tiap orang beda-beda, cuman kalau saya sebelumnya udah 2 kali startup, dan saya nggak pernah berpartneran dengan teman, karena buat saya pribadi saya harus this is for business, this is for making money or making an impact gitu ya. Nah, jadi harus clear, jangan sampai biasanya kalau sama teman biasanya agak apa ya, sungkan gitu ya, nggak enakan apa gimana gitu. Jadi yang paling pertama dipikirin adalah cari partner yang cocok. Kalau misalnya Anda seorang technical, cari partner bisnis yang salesnya, hustlernya yang cocok. Dan juga sebaliknya gitu. Apakah dia siap dengan segala resikonya? Apakah ini for the long term? Apakah dia memang cuma pingin seru-seruan, pingin biar keren doang? Apa memang benar ingin membuat impact gitu ya? Itu dulu yang diluruskan. Sudah menemu teman untuk suka duka, baru ngomongin bisnis dan tech-nya. Itu sih. Baik. Berarti abis itu kata-kata pamungkas ya? Apa nih buat nge-seal acara hari ini? Iya, kembali lagi sih, tadi saya lihat profil teman-teman, bukan profil beneran, cuman dari 2018, 2019, 2020 ya. Jadi teman-teman mungkin masih ada 2-3 tahun lagi atau bahkan 4 tahun lagi sebelum lulus. Itu nggak akan terasa. Jadi kuliah itu akan, maksudnya cepat lah ya, berlalu ya, karena kita we're having fun. Jangan nunggu kerja baru upskill lah dari sekarang. Karena nanti begitu teman-teman lulus, teman-teman akan berkompetisi dengan puluhan ribu CV yang lain yang akan nge-apply ke perusahaan yang sama. Jadi ada 1-2 hal yang harus membedakan CV teman-teman dibanding ribuan CV yang lain.
Itu pesan saya. Karena sekarang cari kerja lagi susah banget gitu. Kita baru aja ada join ke tim Progate, lulusan universitas yang paling bagus di Indonesia, dan dia sampai bilang, aduh terima kasih banget, ini seangkatan saya satupun belum ada yang dapat kerja, segitu susahnya. So make sure di CV teman-teman ada sesuatu yang menonjol, yang membuat perusahaan itu, ini orang harus saya panggil gitu, saya hire gitu. So itu aja titip pesan saya, jangan nunggu sampai semester terakhir atau sampai udah lulus, mulai dari sekarang untuk upskill. Wah, gila, itu benar-benar kata-kata pamungkas yang kuat dan praktikal sekali Mas Norman ya. Makasih banget untuk masukannya buat para hadirin semuanya. Nah, dengan suggestion dari Mas Norman itu tadi, kita tutup acara pada hari ini, dan terima kasih banget untuk partisipasinya teman-teman sekalian. Dan kita nanti akan ada juga sesi webinar yang kedua di bulan Februari, dan terima kasih semuanya. Terima kasih waktunya semuanya. Selamat belajar kembali.